Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 9 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily secara gambar keseluruhan. Lanjutan daripada pergerakan kemarin, indeks dolar berlanjut terjadi penurunan. Dan dimana kalau kita perhatikan ya, kemarin juga sudah saya jelaskan mengenai kondisi struktur saat ini di indeks dolar, yaitu membentuk sebuah area gelombang korektif atau koreksi ya. Dari sebelumnya gelombang impulsif dan ini ada gelombang korektif, di mana gelombang korektif yang sudah kita tandain dari beberapa hari membentuk wave A, B, C, D dan perjalanan saat ini menuju wave ke E. Dan kita memiliki target ya, yaitu di 109.27 sampai dengan 109.53. Ini target yang sudah kita gambarkan di analisa weekly kemarin ya. Nih, di analisa weekly sudah saya sampaikan targetnya sampai dengan area sini. Dan posisinya kemarin sudah menyentuh area ini ya. Artinya memang ada pelemahan pada indeks dolar yang cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan hari ini, jika mana pergerakan indeks dolar ini ya kembali lagi bergerak menuju area support, yaitu di 110.05, apalagi dia bisa breakout di atas daripada 110.05, dan hari ini close-nya membentuk sebuah area bullish engulfing atau candle merah dimakan oleh candle hijau, saya pastikan posisi saat ini bisa terjadi yang namanya pembalikan dari dia turun menjadi naik. Ya, catatannya di situ. Tapi kalau posisinya memang hari ini berhasil breakout di bawah 109.27, oke, artinya akan ada dorongan seller yang akan melanjutkan potensi penurunan hingga mendekati open monthly bull sebelumnya, yaitu di 108.83 dolar. Area ini yang menjadi target berikutnya. Jadi ini kondisinya ya di time frame daily yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita lihat lagi di time frame 4 jam untuk melihat lebih detail daripada pergerakan di hari kemarin. Nah, di hari kemarin saya memiliki gambaran ya, di mana pergerakan daripada indeks dolar ya, saya berharap kemarin bisa menuju area order block ya di time frame 1 jam di area sini. Tapi ternyata posisinya itu terkoreksi hanya mendekati wilayah 50% ya, yaitu di 110.668, dan posisinya tidak mampu bergerak naik lebih tinggi, tapi memberikan konfirmasi candle long legs doji, dan konfirmasi berikutnya adalah impulsif bearish yang cukup besar. Maka di sini gambaran saya ya dengan posisi seperti ini menurut saya hal yang paling terdekat yang menjadi titik uji berikutnya ketika ada terjadi kenaikan, yaitu di wilayah area support, yaitu di 110.05. Ini menjadi area yang menjadikan titik uji hari ini ya. Posisinya di sini ya, istilahnya retest. Jadi sebelumnya dia turun, kalau kita lihat dan perhatikan, menurut saya ini membentuk pola 1 2 3 4 5 ya. Ini yang kelima. Jadi ini menuju posisi koreksi berikutnya ya. Ini menuju koreksi berikutnya, bisa membentuk sebuah wave ABC ya. Ini wave ABC. Tapi nanti kita lihat minimal kalau saya perhatikan dengan sesi Asia ini ada sedikit penguatan untuk indeks dolar, besar kemungkinan akan menuju wilayah 110.05, yaitu wilayah support become resistant. Ini saya ganti dulu. Ini support become resistant, dan sebelum-sebelumnya ini juga support become resistant. Ini juga hal yang sama, terjadi support become resistant. Oke. Kita sekarang turunkan lagi di time frame 1 jam ya. Dan untuk saya informasikan bahwasanya news hari ini tidak ada yang keluar datanya. Rilis data Amerika tidak keluar untuk hari ini, newsnya tidak ada. Dan masih pembahasannya atau kegiatan di Amerika untuk election day masih berlanjut ya. Tapi nggak tahu sampai kapan untuk perhitungan suaranya ya. Tapi untuk saat ini informasi yang berkembang di sana, Republik unggul ya dalam pemilihan suara saat ini. Menurut saya baca posisinya Republik bisa memenangkan daripada kedudukan untuk perebutan kursi di DPR ataupun di Senat. Dan ini akan mempengaruhi juga untuk keputusan-keputusan Biden ke depannya ya.
untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden Amerika Serikat. Karena jika mana di pemilihan kursi DPR ataupun Senat di sini dimenangkan oleh Republik, maka banyak sekali nantinya yang menjadikan tantangan atau tidak persetujuan mengenai keputusan-keputusan Biden untuk mengambil langkah berikutnya yang mengenai ekonomi Amerika saat ini. Yang perlu kita ketahui juga, The Fed masih agresif ya dalam menaikkan tingkat suku bunga yang nantinya akan rilis yaitu di tanggal 15 Desember 2022 akhir tahun ini ya. Maka itu adalah terakhir di tahun 2022 mengenai The Fed akan menaikkan suku bunga baik 75 basis poin atau sebesar 50 basis poin ya. Tapi untuk informasi terakhir memang posisinya masih agresif ya untuk The Fed sendiri, karena targetnya dari menurunkan inflasi sebesar 2%. Dan ini posisinya juga masih dalam perdebatan, apalagi nanti kalau sampai terjadi betul-betul Partai Republik memenangkan kedudukan di DPR ataupun Senat saat ini yang menjadikan acara di sana untuk election day ya. Dan ini sangat mempengaruhi juga di indeks dolar. Kalau kita lihat kemarin indeks dolar langsung melemah ya, posisinya itu pukul 10 malam nih terjadi penurunan yang cukup signifikan, terjadi jam 10 malam ya, terus kemudian sampai dengan target yang sudah kita tuju dan kemudian membentuk sebuah area base istilahnya. Jadi di sini kalau kita tandain pun pembentukan area base saat ini berkisaran ya. Ini kalau kita kasih area ini ya kisarannya, ini menjadi area level psikologi terdekatnya yaitu yang di bawah 109.36, yang di atas itu areanya ini ya ada di posisi 109.83. Maka area itu yang menjadikan potensi istilahnya pemantauan kita ya. Kalau nantinya sampai area sini terjadi breakout ya, yang di atas ya, level psikologi atas, saya pastikan dia bisa menguji kuat wilayah resistennya ya, menjadi kuat pengujian di wilayah resisten tersebut. Ini kita pantau wilayah itu dan kemudian kita pantau juga di wilayah yang bawah ini, karena nanti akan berhubungan kuat dengan lawan daripada indeks dolar itu sendiri ya. Contohnya Euro USD, GBP USD, Aussie USD ataupun per mata uang yang lainnya, serta berpengaruh juga kepada komoditas. Salah satunya adalah XAU USD yang selalu berlawanan dengan indeks dolar. Dan bisa juga yang searah dengan indeks dolar, contoh crude oil akan bisa juga menguat ya posisinya, karena kecenderungannya searah dengan indeks dolar. Ini kondisinya saat ini ya, harga masih kecenderungannya membentuk sebuah area korektif yang dimana membentuk seperti bearish flag ya, bearish flag. Ini posisinya low semakin meninggi ya kalau kita lihat candle di time frame 1 jam, dan posisi high yang masih belum di breakout adalah 109. Memang kuat menguji wilayahnya adalah resisten di sini ya, 110.05 ini menjadikan gambaran pengujian terdekatnya atau retest ya. Tapi sebelumnya harus break dulu di atas 109.838. Kalau nanti area ini diuji dan berhasil breakout, maka menurut saya kemungkinan besar akan mendekati low weekly. Karena potensi terakhir di low weekly sini ada area sebelum terjadi penurunan itu membentuk sebuah order terakhir ya, istilahnya area order block di wilayah ini ya. Di sini apakah nanti sampai dengan posisi ini ya, nanti kita lihat. Yang pastinya jika mana harga bergerak ke area order block harus breakout di atas area resisten. Ini yang menjadikan potensi retest terdekatnya. Jadi bisa juga dia drop ini kemudian koreksi ya, atau retest setelah dia break di atas level psikologi. Dari sini nanti tinggal pantau aja ada pattern terbalik nggak, ada pattern bearish engulfing, contohnya ada bearish pin bar yang memberikan dampak dorongan menuju ke area open monthly bulls sebelumnya. Area ini adalah target selanjutnya ya, di 108.836. Secara keseluruhan indeks dolar masih dalam tren turun ya, masih dalam target melemah posisinya. Cuma nanti kita lihat, karena nanti hari Kamis itu ada inflation rate ya, mengenai inflasi di Amerika akan rilis di hari Kamis. Itu beritanya banyak sekali nanti yang akan rilis di hari Kamis tersebut, dan sudah saya bahas juga di weekly analisa indeks dolar. Silakan ditonton yang belum nonton ya. Dan perkembangan saat ini seperti ini posisinya. Jadi kalau kita buatkan skenario untuk indeks dolar, menurut saya harga akan kecenderungannya menguji wilayah level psikologi terdekat dulu ya. Apakah nanti seperti ini posisinya? Ya,
Kalau nanti sampai dia berhasil break di atas level psikologi 109.838, maka retest menuju wilayah resistennya yaitu di 110.055. Tinggal pantau wilayah ini selanjutnya dan kemudian bisa terjadi pembalikan atau penerusan daripada tren turun, yaitu mendekati open monthly bulls. Posisinya seperti ini ya, tapi catatan penting kalau terjadi breakout berlanjut area resisten nantinya ya, maka kuat mendekati area order block dan posisinya juga akan berlanjut turun. Tetap menurut saya masih tetap kuat turun ya, sampai posisi daripada open ya, open di daily ya, di sini ini kan opennya kurang lebih ada di area sini ya. Kalau sampai harga indeks dolar close di atas daripada open di hari kemarin di sini ya, di atasnya ini, maka kecenderungannya bisa berbalik arah, bisa menjadikan penguatan untuk indeks dolar berikutnya karena candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Artinya di situ tadi sudah saya bahas di awal video ya. Ini posisinya, dan kalau nantinya memang posisi ini ternyata masih bergerak sideways yang cukup lebar ya. Ini range-nya antara level psikologi bawah, level psikologi atas. Bisa juga posisinya seperti ini. Ya, di sini terjadi penurunan lagi ya. Nanti kita lihat posisinya ini akan terjadi breakout dan menuju ke wilayah ini. Ininya di situ posisinya, jadi tetap teman-teman wajib pantau dari area-area yang sudah saya gambarkan di sini ya. Nantinya untuk menjadi acuan kondisi dari pergerakan indeks dolar saat ini. Oke, mungkin ini bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan ini adalah trading plan saya untuk indeks dolar. Semoga sesuai ya dengan apa yang saya sampaikan. Dan semua itu balik lagi memang ke news nantinya seperti apa kondisi market ke depannya. Tapi yang pasti secara analisa teknikal yang saya sampaikan seperti ini kondisi saat ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.